Selamat datang di US Kamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Dan ini dia di konten Bangga sama Kristo. Anjay. Keren banget judulnya, Bangga sama Kristo. Iya, kan gue bilang sama lu baru kenal segala macam kan. Iya, Tapi iya. kayaknya gue ngelihat lu punya asumsi sendiri kayaknya enggak. Gue memilih untuk bangga aja sama lu. Oke, baik. Gitu. Jadi gue ngundang Kristo kali ini karena dia termasuk salah satu TikToker yang sukses ya di real life. Amin. Iya. Amin. Dan konten-konten kreator yang kayaknya bisa hidup lebih banyak cuan gitu kalau tidak memilih pekerjaan lu yang sekarang gitu. Karena menurut gua lu udah off lumayan lama. Ya, Ya kan? Video-video lucu lu juga udah lebih jarang upload lah. jarang upload banget gitu. Dan ternyata lu muncul sebagai The Big Four di Netflix. Edan. Asli, kayaknya kalau nggak ada pelor di keluarga ini, di The Big Four ini, mereka udah pecah dari lama mungkin ya. Kau tenang. Saya akan habisi mereka. Dulu waktu kita masih kecil, saya selalu lindungi kamu. Kali ini juga, saya akan... Pelor. Dan di pekerjaan lu yang lu geluti sekarang sebagai aktor ini, kayaknya kita melanggar kode etik keprofesionalitasan kalau di tengah-tengah itu kita sambil ngonten gitu. Betul banget, susah banget. Nah itu kan susah gitu, tapi apa yang membuat lu berani Tok? Karena gue dari awal juga jadi konten kreator tuh bukan nyari duit, Bang. Kan Apa? dari awal saya mengkonten, bukan mencari uang. Gak masuk tuh di kepala gue. Aneh banget sih lu. Gak masuk di kepala lu apa gak masuk di kepala konten creator yang mencari uang? Gak bercanda. Canda. Gak, tapi itu maksudnya, aduh, boleh saya tuang dulu nih, kayaknya nih ya, nih obrolan nih ya. Asumsi aja, karena, aduh, belum minum udah mabuk nih. Belum 5 menit nih, belum 5 menit loh. Yeay. Sekarang kalau saya pengen to the point aja Tok, gitu. Jadi kayak, Langsung. nggak, karena gue pun sama, maksudnya gue juga memulai stand up juga karena dulu pengen latihan ngejokes biar siaran banyak bahan gitu. Oh gitu? Iya. Oh serius? Iya, jadi kan dulu gue penyiar malam. Untuk upgrade jadi penyiar siang, sore, atau pagi, ya kita harus punya value lebih dong. Oh. Gitu, bukan value lu peang, gitu. Simple Tok. Dimarahin Ernest tuh pasti. Cik. Iya. Aduh. Jadi gue juga memulai stand up juga bukan karena aku ingin seperti, karena dulu nggak ada yang sukses, belum ada yang sukses. Ya, Dulu maksudnya kan kayak paling ya dimulai di Suci 3 lah, mulai orang menyadari ada skena stand up gitu. Tapi yang pertama kedua kan enggak, jadi bukan patokan untuk kayak ingin jadi siapa, Ya, iya sangat benar sih. tidak bisa. Radit pun awalnya penulis, bukan bukan gue stand up. pengen dari awal stand up biar kayak Radit. Enggak, karena Radit dari awal penulis, bukan stand up komedian gitu. Jadi gue ngelihat kayak akhirnya ada lagi nih di generasi berikutnya yang ternyata ballsy move-nya tuh terlihat gitu. Dan itu gue lihat dari lu Tok. Terima kasih. Jadi emang awalnya lu suka berarti apa? Iya. Kayak kalau udah konten gini memek gampang nih gitu. Enggak dong. Enggak. Enggak dong. BJ gampang. Jadi enggak canda. Brazilian Jiu-Jitsu kan? Brazilian Jiu-Jitsu, betul. Bagus. Bagus Terima banget kasih. ya. Bagus ya. Paling jago saya nyelamatin nyapu-nyapu. Thank you. Jago saya. Tapi Enggak. saya susah disapu orang. Enggak, kalau gua sebenarnya kalau waktu itu jadi konten kreator kan posisinya nggak sengaja juga sebenarnya. Betul. Gara-gara gue lagi cari magang waktu itu, gue lagi nyari magang, terus lagi gabut, gue upload satu video. Karena gue suka upload video aja di Instagram iseng. Terus satu video itu ternyata viral, dan video itu kebetulan gue lagi impersonate. Iya. Jadi gue tuh impersonate sebelumnya di real life aja. Iya. Ya mungkin kayak orang mungkin stand up ya tadinya
nggak di depan panggung tapi di tongkrongan aja bercanda mungkin atau ditulis aja gitu. Iya. Nah gue sendiri terus habis itu bikin video impersonate, habis itu viral, terus gue bikin video lagi, karena gue waktu itu mikir kayak, oh lumayan nih ternyata banyak yang nonton, terus gue kayak, ya mungkin I could get something from this, I don't know what it is gitu. Nah waktu itu gue lagi kuliah film bang, kuliah film di UMN. Jadi gue sebenarnya long run-nya, tujuan akhir gue tuh sebenarnya dulu film memang. Sebagai aktor atau kru? Director. Sebagai director. Dulu punya mimpi sebagai aktor, dulu banget, cuman udah gue kubur. Karena bokap gak setuju. Karena dulu pas gue SMP, image aktor tuh narkoba, seks, perceraian gitu. Kalau dulu kan narkoba, seks, perceraian. Kalau sekarang kan kadang narkoba, kadang seks, kadang perceraian. Yang kadang labuk, jangan. Kadang masuk lambe, kadang enggak. Nah, gitu yang paling benar. Oh iya gitu ya. Sorry, gue harus belajar lagi dari Bang Uus nih. Untuk nyapu-nyapu. Iya, gara-gara itu era gue diarahinnya ke directing. Nggak, kok bokap lu bisa menilai lu jadi aktor tuh jangan karena bokap lu aktor juga? Enggak, bukan. Gara-gara gue pas bilang jadi aktor, waktu itu image-nya banyak aktor yang kayak tiba-tiba jatuh miskin gitu. Bangkrut, image yang tadi gue bilang itu. Jadi pas gue cerita ke bokap, "Pak, aku pengen kuliah aktor deh." Terus papa bilang kayak, "Aduh, mendingan diarahinnya ke director. Kalau director kayaknya lebih jelas gitu mungkin." Diarahinnya ke director jadinya. Jadi bokap tapi director kan ngarahin, bukan diarahin. Sorry betul, banget. Iya sih. Waduh. Tuh, banyak belajar deh lu. Iya bang. Maaf ya bang. Ditolongin lagi ya. Jadi ada-adaan kampus. Oh jadi bokap nggak setuju akhirnya director. Jadi director. Nah pas gue viral, itu gue takut sebenarnya. Wah. Oh iya lu juga? Sama gue juga takut waktu Suca. Pas mulai rame. Iya. Instagram lu tiba-tiba banyak yang nyerbu gitu. Yang kayak fans gitu. Iya gitu, terus tiba-tiba follower naik dalam sehari tuh berapa ratus ribu gitu langsung. Gitu. Kaget. Takut gua. Masalahnya dulu kan check-in gak pernah pakai topi gitu kayak. Iya. Iya, nyapa resepsionis gitu kayak. Iya kan? Jadi kayak kita tar dulu umur 25 belum sukses tuh gua udah mau ngubur famous tau gitu kayak udah kerja yang ada aja gitu. Terus tiba-tiba ada begini tuh kayak aneh. Aduh kalau lu umur berapa itu? 25. Oh itu pas itu 25? 25. Oh. Pas itu umur 25 gue. Makanya kayak 24 ke 25. Oh. Gitu. Jadi pas lu juga kaget berarti. Kaget banget gue karena. Dan takut ya? Takut. Karena waktu itu kan gue impersonate. Tiba-tiba waktu itu gue upload. Terus aneh banget. Lu inget kan zaman-zaman lu punya Instagram yang komen temen? Ada dong. Yang komen 10 udah, wih banyak banget nih. Gitu. Iya. Tiba-tiba, dung siapa nih? Romlah, siapa ya Romlah? Gitu. Gue gak tau juga gitu. Bener. Rame. Kaget gue, takut. Gue pengen udah lock Instagram gue waktu itu. Gue udah pengen lock. Takut terus nyokap gue yang nge-hype up gue. Wih makin rame. Iya mah. Gue udah mati kayak, aduh ini takut jadi bumerang. Karena gini. Emang akhirnya ada bumerang kan Instagram akhirnya? Iya, Reels juga. Reels. Suka nih gue nih. Suka banget ISM-nya dia. Sangat suka saya, sangat suka. Oke, terus jadi bumerang lah akhirnya. Jadi bumerang kan. Nah, bagus. Gitu. Gue kira udah selesai loh. Tadi. Gue kalau digituin suka nggak bisa berhenti. Terus akhirnya gue takut gara-gara gue takutnya dikenal sebagai peniru suara Mickey Mouse. Karena kan gue pengennya jadi sutradara. Gak mungkin dong, and action gitu kan. Iya bener. Ya kan karena belum ada aktor-aktor gitu yang tahu lu bisa niru suara Mickey Mouse gitu kan. And action. Gue gak mau syuting kalau misalnya Bang Kristo gak pakai suara Mickey Mouse. Iya kan? Aduh amit-amit. Iya kan? Amit-amit. Iya kan karena viralnya itu duluan kan. Iya. Gue jadi takut itu. Terus akhirnya gue berpikir lagi kayak, ya orang bisa mencapai tujuannya dengan cara yang beda-beda lah. Ya. Ada yang A, yang B mungkin dengan gue menggunakan platform ini gue bisa mencapai tujuan gue. Betul. Dengan cara itu gitu. Jadi dari awal gue ngelanjutin konten kreator pun tujuan gue lebih ke gue pengen have fun as a content creator sama pengen
mencapai tujuan gue sebagai Director. sutradara. Iya. Jadi bukan wing gitu. Dan itu tuh apa maksudnya gue kayak gue nggak juga ngalamin pas gue di karir gue juga, maksudnya pas gue terkenal dengan materi receh gitu, terus kayak materi niru-niru binatang. Gue impersonate gue animality. Oh. Gitu. Iya. Tapi lu nggak bestiality kan? Enggak, Oh, itu bestiality saya tahu toh ya. Ya kan make sure aja. Ya kan ngewe Siapa sama tahu. kucing gitu kan. Enggak, tapi ya kalau gue dulu gue tuh takut orang tuh tahu siapa diri gue sebenarnya gitu. Hah? Begitu? Iya, karena gini, oke nih, kan maksudnya kayak lu ngonten impersonate itu bagian dari lu kan? Iya, betul. Iya kan? Tapi bukan seluruhnya dari lu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, gue pun di panggung sama. Materi-materi pelesetan gue itu bagian dari diri gue. Iya, tapi bukan seluruhnya dari lu. Tapi bukan seluruhnya dari gue. Nah, itu yang kalau sampai orang tahu aslinya gue gimana, orang lu kecewa takut nggak ya? orang nggak bisa nerima seluruhannya lu. Iya. Cuma bisa nerima receh lu nya doang. Iya. Jadi tidak apa ya? Jadi kayak ya muncullah. Kalau sekarang sih udah jadi template ya, yang kayak misalkan kata-kata kayak udahlah ngelawak aja gitu. Karena bener kan gue yang nggak profesional. Tadi udah make sure dimatiin loh padahal. Enggak, tadi gue cuma cek WhatsApp. Gimana cara gue ngejelasin ke orang kalau Uus yang di panggung itu tuh, Uus yang lu lihat itu yang ya kalau gue nongkrong begitu gitu. Tapi kalau gue sebagai pribadi kayaknya nggak gitu, dan sebenarnya plesetan itu bukan materi awal gue gitu. Kayak kenapa sih kayak orang kampung tuh suka motor ninja gitu, kayak sensitif gitu. Ya kita tahu semua orang kampung tidak semuanya pakai motor ninja gitu. Betul. Tapi ketebak aja pas punya duit kemana uangnya gitu. Terus iya lagi. di saat itu tuh teman-teman gue bilang kayak, Us jangan deh Us gitu, soalnya anak-anak motor tuh agak lumayan sensitif sama motornya. Oke. Terus mau bahas apa lagi? Kenapa ya kalau misalkan kayak cowok jelek bisa milih, tapi kalau cewek jelek ya udah gitu kayak ya udah siapa aja dia mau nikahin gue gitu. Gitu. Jadi Us itu terlalu kejam. Jangan, lu cari diri lu yang lain gitu. Nih dia termasuk yang ada di lu stand up Indo Bandung juga. Gitu. Jadi dia tahu lah dia materi gua off air dan on air gitu. Dan gua tuh takut banget gitu ketika orang tuh ngira gua goblok gitu. Padahal gua sadar lu yang goblok, kenapa lu percaya yang itu. Iya, Gitu. paham. Kayak ada ibu-ibu yang minta ngelus perutnya. Hah? Lagi inbox di mana gitu. Minta dilus perutnya sama lu. Iya, karena lagi hamil kan. Harus gitu. sentil. Ayo deh. Enggak, gue cari ibu-ibu hamil lainnya. Gue jadi lato-lato. Gue gitu. Anjing ngeri banget. Iya. Gede banget ya. Ayo bu. Iya, jadi kayak itu dilema terbesar hidup gue toh. Di sisi lain kayak, Bu, saya tidak sebaik dan tidak selucu yang ibu kira. Gue sampai ngomong gitu loh toh. Karena ini kan Takutnya anak ibu kayak saya, ibu kecewa. iya, gue bilang. Terus saya yang salah. Iya kan? Makanya Makanya gue bilang sama ibu-ibunya kayak, Bu, saya tidak seperti apa yang ibu lihat loh. Gue bilang gitu kan kayak, enggak, saya ngefans banget sama Mas Uus gitu. Terus kayak, iya, cuman ibu tidak tahu saya. Enggak, Mas Uus mah orang lucu gitu. Wow. Enggak, gue bilang, si sahabat ya. iya, dan mulut saya masih bawa alkohol saat itu kan. Apakah dia tidak mencium ini? Gitu, maksudnya kan kayak, Mungkin dikira parfum. Parfumnya kuat ya. tapi kok ada bau lambung. Tipis sih, tapi saya kenal gitu baunya. Jadi kayak Tipis sih. Saya kenal. Terus kayak, Bu, saya tidak sebaik yang ibu kira. Ini jangan gitu, karena ibu tidak tahu saya gitu. Yang penting mah anak saya sukses kayak Mas Uus gitu. Oh baik. Aduh, gimana ya, karena itu kondisinya lagi kita mau keluar dari panggung dan itu outdoor acaranya. Jadi kan kayak, Mas cepet mas masuk ke mobil, ditungguin kan. Karena banyak artis yang lain juga kan mobilnya pada nungguin gitu. Terus gue bilang kayak, iya, gue bilang gitu kayak, akhirnya ya udahlah gue usap gitu. Sekarang kalau nggak salah 5 bulan minta black tea. Anaknya dikasih ASI nggak mau. Wah, mintanya black tea. Mintanya black tea. Oke. Iya, gue bilang kayak,
memang harusnya saya denger sih Mas Us waktu itu gitu. gitu. Tahu gitu kan? Terus kalau nangis gini, value peyang gitu enggak? Gitu enggak? Callback. Callback. Keren lu, bukan anak stand up tapi lu pakai teknik anak stand up lu, gue lihat. Wah, itu belajar Bang. Ya ada jadi ade-adean lagi sering Saya banget. tuangin lagi. Gampang banget jadi ade-adean. Oh iya. Ngerti gue. Makanya banyak hal yang menurut gue yang relate nih. Maksudnya sepenglihatan gue ketika di sosmed dan merhatiin orang-orang yang gue rasa punya potensi gitu. Dan lu salah satunya. Dan ini gongnya tuh The Big Four gitu. Jadi kayak apa ya? Ada pertanyaan gitu gue buat lu gitu. Ada nggak yang tahu konten lu dari awal, yang ngikutin lu dari awal gitu, yang bilang kayak, Bang kok jarang upload gitu? Nggak ada sih. Tapi banyak. Bukan ada lagi. Tapi DM saya isinya itu mulu. Sumpah, DM gue tuh banyak banget yang kayak gitu. Bang tiruin suara ini dong, Bang. Wah iya. Pas Fajar tuh keluar, Fajar Set Boy keluar. Iya. Wah itu langsung. Bang tiruin suara. Tiruin suara Fajar dong gitu. Ada mandi lumpur rame, Bang tiruin mandi lumpur dong. Anjing, gue lah awalnya tiruin suara, kenapa jadi perilaku juga harus gue tiruin. Mandi lumpur kan gak ada suaranya ya. Masuk gue. Nah itu. Oh iya benar juga, udah berhasil barusan. Iya. Ntar gue upload ya. Iya. Iya maksudnya kayak, tapi ya maksudnya partly gue juga agak ngerti. Mungkin mereka kayak, ya gue follow IG lu kan gara-gara konten lu, sekarang kok lu jarang upload gitu. Jadi mungkin mereka merasanya kayak ibaratnya, ya gue kan udah subscribe ke Netflix, tuh Netflix udah upload film lagi gitu. Cuman kan at the same time, tapi kayaknya mereka nggak masalah kalau misalnya kayak ada artis yang mereka suka terus hijrah, kayaknya mereka juga nggak berani ngomong gitu. kenceng banget tuh. Cicak ketawa bro. Iya. Mungkin dia tahu sebenarnya kali ya. Itu sebenarnya gue yang ketawa tapi nggak berani jadi dia yang ketawa. Suara hati gue barusan. Karena Kristen. Thank you bro. Jadi thank you bro. Iya. Oh jadi kayak ada sisi kayak lu mengkhianati mereka nggak tuh? Kayak misalkan kayak iya juga ya dulu mereka ngikutin gue karena gue impersonate suara. Terus ketika lu ketemu real life yang menurut lu ini lebih apa ya bisa lebih nge-upgrade lu, ini goals lu in the long run ya, gitu. Betul. Yang akhirnya itu kayak lu ada rasa bersalah nggak akhirnya tuh? Rasa bersalah sih enggak bang, cuman rasanya jadi lebih ke gue awalnya nggak ngerasa bersalah nih, karena kan ya I do have a platform yang gue harus bertanggung jawab sama platform itu mungkin betul, ya. Cuman kan ya punya diri gue punya gue gitu. Fuck. Diri gue punya gue, bukan punya elu. Iya. Jadi kayak kalau gue mau berkembang, kok lu nggak bisa happy bareng gue ya gitu. Jadi rasanya. Ya malah gue maksudnya kayak gue ngundang lu kesini karena gue pengen ngasih tahu lu kalau gue mungkin bukan salah satu orang yang minta lu buat niru suara-suara itu ya. Maksud gue kayak, tapi gue seneng loh. Ya. Gue sampai pas nonton The Big Four di LG OLED gue yang di ruang tengah itu. Oke, baik. Di mana? Di ruang tengah, yang deket piano sama vinyl player itu. Iya. Jadi vinyl yang suaranya bagus banget itu ya. Iya. Gokil. Jadi gue bilang sama bini gue kayak, Bun, aku bangga tuh sama Kristo gitu. Itu hal yang terucap pertama ketika gue lihat lu di The Big Four gitu. Ketika lu masuk HH Corp sih gue nggak begitu. Oke. Maksudnya biasa aja. Iya. Gitu maksudnya kayak ya udahlah progres kan gitu. Ya kan bukan komedian tapi di manajemen komedian gitu ya kan. Iya. Ya kan. Memang menghibur, memang. gue biasa aja. Gue biasa aja kayak ya udahlah ya maksudnya akhirnya mungkin Ernest lebih tahu menempatkan lu di mana gitu. Gitu. Karena kan dia di situ filmnya juga udah box office beberapa kali kan Ernest kan. Terus kayak itu biasa aja pas lu The Big Four tuh kayak ih anjing nih orang hilang tahu-tahu Netflix gitu. Ya. Itu. Ya gue maksudnya gimana ya? Gue kayak itu sih maksud gue nggak sebenarnya gue jujur cukup nggak masalah sama orang yang nanya kayak bang kok nggak upload sih, kok jarang upload. Mungkin nggak sih, maksudnya gue merasanya kayak oh lu menghargai karya gue ya, lu suka sama karya-karya gue ya sampai lu nanyain gitu. Jadi nggak kesel. Tapi yang kesel tuh lebih ke bang gue kan awal follow lu karena konten-konten lu jarang upload, gue jadi males gitu. Yang protes itu yang gue lebih kesel. Kayak kalau misalnya lu
pengen lihat video gue terus, gue nggak masalah karena gue kayak justru tersanjung, gue kayak wah lu nungguin gue ya gitu. Tapi yang protes-protes ini kayak bang kok lu beda sih sekarang gitu. Sampai ada yang DM gue juga kayak bang gue udah follow lu dari lama, sekarang lu beda tongkrongannya sama artis. Lah kenapa gue jadi temenan sama siapa jadi lu masalah gitu. Ternyata mental-mental seperti itu tidak cuma di skena indie ya. Oh. Sekarang gue mau males dengerin 420 sekarang rame yang nonton. Oh iya, oke baik. Gue mah sekarang gak suka 420 lah, orang di radio juga 420 terus. Gitu. Jadi kalau Itu ada tuh real ya berarti ya? Bukan jokes-jokes tidak, doang ya? dia main introvert ya. Ini aku kasih tahu. Jadi anjing lu, anjing. Iya. Jadi orang-orang, gue tuh suka bingung gitu kayak kenapa musisi yang bikin merchandise dinyinyirin? Kenapa musisi yang bikin sesuatu hal yang untuk menyokong mereka produksi gitu, dan gue tahu banget satu lagu itu produksiannya berapa gitu, puluhan. Kalau lu mau yang kompleks, yang surround, yang kanan kiri, bunyi gitarnya di kanan, bassnya di kiri, terus di beberapa partnya yang nyambung jadi satu kayak muter di kepala lu, emang itu murah gitu. Iya. Tapi ketika ada orang yang artis, seniman melakukan sesuatu hal demi menunjang karya-karya mereka, nggak disupport gitu. Udah mulai kapitalis nih. Kapitalis dan tidak kan cuma bedanya cuma di jumlah laku atau tidaknya gitu. Iya benar. Iya kan? Padahal dengan lu laku dengan banyak orang, lu tetap bisa jadi indie gitu. Itu masalahnya gitu. Dan orang kadang-kadang ya mungkin banyak orang yang berubah gara-gara uang, gara-gara fame, gara-gara naik jabatan apa segala macam lah itu gitu. Betul. Pasti iya ada kan? orang Pasti begitu. ada. Cuman yang kita yang nggak berubah ini loh, yang Kenapa jadi kena juga ya? kenapa ya? Tolong. Memang jumlahnya sedikit gitu. Sabar. Jangan marah dulu, sabar. Iya, maksudnya kan kayak gue waktu setelah sukses gue tatoan apa segala macam gitu kayak, bang lu berubah bang dari Uus yang polos yang dulu gitu, dari dulu gue tidak ada tato juga gue ngewe gitu maksudnya. Sekarang kan bedanya cuma tatoan sambil ngewe. Iya. Kan beda itu. Nah sekarang udah tatoan tapi ngewenya halal gitu. Nah betul. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi gue ada plus minus ya itu. Bener. Ya? Jadi kayak ya karena gue pengen ngejauhin orang-orang tolol gitu. Apa ya? Gue ngerasa banyak orang tuh juga itu berhak sama, lu juga ngerasa gitu pasti deh. Iya. Banyak orang yang berhak atas hidup lu gitu. Padahal kan maksudnya gimana ya? Maksudnya ya partly gue juga sukses sekarang karena lu betul. Gue berterima kasih sama itu. Maksudnya followers gue mensupport gue. Yeah. Which gue sampai sekarang bersyukur sama followers gue yang loyal. Maksudnya yang bener-bener follow gue karena karya gue gitu. Yang tidak merasa gue milik dia gitu. Tapi kan ada juga yang beberapa tuh yang kayak saat gue itu terus langsung, kok lu berubah sih gitu. Kalau nih sesimpel ini, gue ada kemarin follower gue banyak yang bener follow gue tuh banyak yang pas gue kemarin kan Mas Reza main ke rumah gue kan. Ada Reza Radian, ada Laura, kalau Masuki gitu-gitu. Main ke rumah gue. Kita makan-makan. Respon pertama mereka apa? Nah itu, yang follower gue bener, yang gue tahu dari dulu, itu pasti bilang, wah seneng gue bang. Sekarang temenan lu, ngeri circle-nya gitu-gitu lah. Tapi ada juga yang kayak, oh beda ya sekarang gitu. Pantesan jarang upload konten, sekarang temennya kan kayak nggak nyambung, ngerti gak sih, kayak lu nggak apple to apple. Iya sih, maksudnya ya gue temenan sama Kriston, ya gue bikin konten aja kalau gue emang mau gitu. Tapi kan kalau gue lagi sibuk juga tidak, walaupun gue temenan sama Kriston tidak nyambung gitu. Tidak nyambung gitu. Kan aneh, kayak ibaratnya gue sekarang temenan sama Pak Jokowi, terus gue tiba-tiba main Tamiya. Oh mentang-mentang sama Pak Jokowi sekarang main Tamiya ya. Kenapa? Gue main Tamiya aja. Kenapa bukan nggak ada urusan sama Pak Jokowi gitu? Kan aneh gitu. Gak nyambung anjing. Nah itu maksud gue yang gue tuh, dan maksudnya itu yang kenapa gue akhirnya cobalah gue nge-YouTube sendiri aja, gue tidak di TV gitu. Karena di TV itu banyak orang yang kayak gitu. Jadi kayak ketika gue di YouTube, gue ngerasa kayak orang-orang yang suka dengan konten-konten gue adalah orang-orang yang mau, misalkan kayak ini ada kayak tenda sirkus gitu. Gue ngehibur orang nih gitu. Tapi mereka ada effort buat kayak datang ke sirkus gue. Nah orang-orang yang kayak misalkan kayak, bang, kok sekarang circle-nya beda sih, pantesan aja berubah, bla 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 bla. Itu tuh yang anggap kita tuh kayak
ada di basement rumahnya, begini, gitu. Terus kayak kita dibangunin, ayo ngelawak gitu. Oh iya. Itu perbedaannya. Karena gue gue lagi win tuh kayak, ayo sorain Pak Jokowi, turunin suara Pak Jokowi. Iya bang. jadi ada lagi. Gitu. Jadi itu kayaknya di basement gue kayaknya. Iya bang. Iya bang. Iya kan? Serem Jadi banget. jadi seolah-olah tuh lu kayak ada di stok lemari mereka atau enggak di secret hideout mereka gitu yang kalau misalnya mereka butuh hiburan tinggal buka pintunya terus kayak toh lawak gitu. Iya Dan itu banget, nggak ada lagi gitu. Dan disangka mereka you enjoy that gitu. Lu sangat Dikira mereka kita sengaja kayak gitu. Iya. Itu loh yang gue tuh sampai sempat di titik merasa bersalah nggak upload story. Sumpah. Sampai gue merasa gitu loh. Gue kan dulu gue pas 2020 pas pandemi ya di rumah doang kan gue sering upload story, upload kocak-kocak cerita, ngelawak-ngelawak gitu di story. Terus ya 2021, 2022 makin ada kehidupan dong selain di rumah. Betul. Pandemi mereda kan gue keluar-keluar apa. Jadi jarang story, apalagi gue tipe orang yang bukan yang kayak kalau lagi nongkrong dateng story-story, video-video gitu. Bukan yang sering seperti itu, walaupun gue ya kadang melakukan itu ya. Cuman kayak bukan yang tiap kali nongkrong, ayo kita story-story gitu, enggak. Nah jadi saat tiba-tiba gue misalnya gak ada story, terus DM gue, bang kok gak ada story hari ini? Bang kok gak ada story sih gitu. Sampai di titik gue merasa bersalah cuy. Sumpah bang, gue sampai kayak ngerasa, iya apa gue harus bikin story ya. Jadinya malah banyak story gue, kalau follower gue mungkin perhatiin ya, ada beberapa story gue di 2021-an tuh. Yang gue bercanda-bercanda di story tuh, kalau lu perhatiin gue terasa terpaksa. Gak ada, makanya gue merhatiin toh. Iya. Gue merhatiin tuh, karena gue ngalamin itu di 2022 juga gue jarang story, jarang. Jadi kayak, apa ya, gue baru tahu loh ternyata Instagram story itu bisa loh, kita story sehari itu panjang-panjang. Tanpa. Ya, titik ya. Iya. Dan itu lebih melegakan tuh. Kayak, Iya benar. Kayak apa ya, kayak tidak ada hal yang bisa kita share ya nggak usah di-share. Nggak ada hal yang menarik buat kita nggak usah dipaksain. Jadi waktu itu gue pernah syuting bareng di satu project, terus kayak ada artis senior, terus salah satu cast-nya tuh ada TikToker gitu. Gitu. Terus main asal rekam aja. Nah kan kita kalau lagi ngobrol, ya semua orang punya topeng lah. Ada yang memutuskan buat tidak pakai topeng, dan ada yang memutuskan pakai topeng gitu. Betul. Dan itu sah-sah aja. Itu sah-sah aja menurut gue gitu. Dan ternyata ketika dia buka topeng lebih menyenangkan kan ternyata wow gitu ya kan. Kaget kan gitu kan kayak wow surprise kok kayak dapat jackpot udah dapat kerjaan enak, dapat cash yang menyenangkan ya kan gitu. Terus kayak direkam-rekam apa segala macem. Lu tau gak dia ngomong apa? Si senior ini. Sorry. Boleh lu ngapain gitu? Enggak sih Kak, maksudnya aku pengen ya buat konten aja ini segala macam. Enggak, gue bukan komoditas lu. Enggak, tanpa lu pun orang tahu gua kok gitu. Terus dia ngomong apa? Enggak Kak, gue emang mau pansos kok gitu. Enggak juga. Enggak, jadi beberapa enggak beberapa konten kreator tuh berpikirnya tuh kayak enggak, orang tuh banyak mau gue kontenin karena buat dompleng nama dia, biar orang tahu dia lagi gitu. Tapi itu nggak berlaku buat semua orang gitu. Nggak semua artis karena lu mayoritas yang lu lihat begitu mau-mau aja, terus lu jadi ngerasa kayak semuanya sama gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kayak di 2022 gue banyak mikir, banyak reflect lah gitu karena ada beberapa target gue yang achieve dan segala macam. Terus kayak ternyata gue tidak harus merekam anak gue yang lagi lucu gitu. Terus kayak karena dulu juga gue ada tuh kayak misalkan kayak ngerekam anak gue lagi lucu gitu kayak ini momennya lucu atau ini buat engagement ya gitu. Ya. Gue juga sering di titik itu tuh dulu. Gila ya. Sumpah loh itu. Gak, ini gue susah loh nyari orang yang bisa sharing gini loh. Karena maksudnya. nih buat yang nonton ya, kalau lu belum pernah ada di posisi konten kreator, yang orang sering bilang pekerjaan yang gampang, setuju gue. Maksudnya pekerjaannya gampang apa? Gampang. Karena apa yang lu bisa, itu jadi lu lakukan.
lu inilah lu Iya. maksimalkan Iya. gitu. Tapi efek sampingnya tuh belum tentu semua orang bisa maksudnya berdamai dengan itu loh. Itu fucks you in the head loh. Sumpah deh. Jadi ada Sampai kayak kontol nih ke jidat kita tuh kayak tiap kali pilihan-pilihan apa yang mau kita rekam tuh kayak Iya. membuat kita bertanya lagi gitu kayak ini bukan buat duit loh. Betul. Gitu. Ada dalam hati kita, hati kecil kita gitu. Ini tuh karena lucu aja loh gitu. Jangan minta. gua sampai waktu itu pernah ulang tahun. Waktu itu gue udah nikah belum ya? Lupa gue. Bini gue bikin kayak dinner gitu. Di rumah. Udah berarti udah nikah. Di rumah tapi belum jadi rumah gue. Jadi sederhana. Terus gue datang, gue terharu kan. Lucu banget dibikinin kayak supaya kayak ala-ala candlelight dinner. Iya. Gue videoin. Terus setelah video pas gue mau upload. Gue sampai pas udah diupload. Ini udah setelah diupload udah agak lama. Terus gue ngeliat lagi video di story. Terus kayak banyak yang reply. Terus gue kayak fuck, gue sampai merasa kok jadinya kesannya sekarang jadi untuk mengapresiasi sesuatu harus gue storyin ya gitu. Dan saat gue mengapresiasi sesuatu saat gak gue storyin, orang jadi merasa kok lu gak bagi-bagi sih gitu. Kayak misalnya gue bilang gue pergi kesini nih gitu. Terus ada beberapa orang yang biasanya di hidden replies tuh yang follow gue baru-baru gitu. Kalau yang lama-lama biasanya lebih ngerti. Yang baru-baru tuh suka kayak kok gak dikasih tahu sih tadi ngapain gitu. Terus gue kayak anjrit. Sumpah kemarin gue habis main musikal, CTS musikal kemarin tuh. Terus selama proses itu gue lagi latihan, gue gak storyin bini gue sama sekali. Iya. Nah gue di pementasan itu punya pasangan panggung, punya pacar panggung namanya Dwina. Halo Dwina. Oh Dwina yang sama YouTube Rewind yang 2021 kalau nggak salah ya? Lupa gue. Sama Chandra, iya. Ya pokoknya Dwina, ini DPR Musikal. DPR Musikal, ya. Sama Dwina. Rewind, ya. Terus itu tuh bener-bener netizen yang kayak lu sengaja nggak videoin bini lu ya gitu. Kok bini lu udah nggak ada, Kaci udah nggak ada di story lu lagi sih bang gitu. Iya. Kenapa sih bang gitu? Iya. Padahal tau nggak alasannya tuh simpel banget waktu itu. Gara-gara istri gue lagi jerawatan. Dia nggak mau di video. Itu doang sebenarnya. Cuman buat apa lu ngejelasin itu? Iya. Maksud gue tuh kayak aduh. Sampai kayak anjir gue jadi kayak gue ini hidup buat gue atau buat siapa ya gitu. Jadi ada momen-momen gitu. Kayak makanya kayak lu yang belum pernah merasakan jadi content creator tuh kayak memang betul pekerjaannya tidak sesusah orang pada umumnya. Yes. Ya gue nggak mau kayak kayak sok-sok yang bilang Sugar coating ya? Iya sugar coating kayak enggak itu susah loh bla bla bla. Betul ada kesulitannya cuman memang gak sesulit itu. Cuman ya itu kayak lu belum tentu bisa nerima efek sampingnya cuy. Di videoin dari jauh diem-diem. Aduh saat di public di tempat publik. Lagi berdua sama istri lagi pengen me time tiba-tiba ada orang datang yang bukan Kak Kristo boleh minta foto gak? Tapi kayak wih bang gitu. Padahal misalnya lu lagi intimate moment, lagi ngobrol berdua gitu. Tiba-tiba, wih bang, yang so asik gitu. Atau gue bahkan pernah diceritain temen gue yang content creator, dia lagi berantem sama cowoknya. Lagi berantem, tiba-tiba datang ada, Kak minta foto. Lu bayangin lu harus kayak di tengah-tengah berantem. Iya. Terus dia ngefans sama lu berdua, terus kayak kita stop dulu berantemnya, kita jadi orang lain. Gitu. Itu tuh gak semua orang bisa nge-handle itu switch-nya cuy. ya. Iya gitu. Saklarnya nggak semua orang dekat gitu tangan sama saklar tuh. Iya bener. Iya. Apalagi lu juga harus kayak, oh berarti gue harus fun all the time nih di story. Wah gue udah gak upload story nih. Iya. Gue jadi it fucks you in the head man. Asli. Lu ada momen ini nggak Tok? Kayak misalkan kayak tiba-tiba kayak profile picture Instagram lu plus. Ya. Terus kayak. Ya. Anjir, gue kira gue doang yang ngerasa gitu. Sumpah, gue kira gue doang. Welcome. Oh, lu juga ngerasa gitu ya? Welcome. Holy shit. Sumpah, gue kira gue bener-bener gue doang. Ternyata kemarin fun ya tanpa harus story gitu. Iya. Ternyata kemarin baik-baik saja ya tanpa harus Betul. share gitu. Jadi kayak orang kan bilang kayak gue oversharing nih. Misalkan kayak di kontennya Om Ded gitu. Kayak di konten manapun gitu. Gue cerita pasti kayak gue cerita semuanya gitu. Yeah. Tapi orang tuh kayak kok lu nggak story apa gitu? Enggak, karena memang ya momen aja gitu. Kalau misalnya kayak momennya penting dan menurut guanya sempat ngeluarin handphone dan begini, gue rekam gitu. Tapi kalau ada momen gini nggak tuh kayak
ada momen lucu tuh kayak pas lu mau ngeluarin handphone, gak usah deh. Iya, kayaknya. iya, iya, Gitu iya, ya kan? iya, Iya. iya. Dan gue tuh, nah itu momen-momen saat gue apa yang suka merasakan, sekarang gue udah enggak sih, sekarang gue kayak bodo amat. Tapi saat momen-momen dimana gue jarang bikin story dan gue merasa bersalah itu setiap kali ada momen, terus gue nikmati sendiri, Iya. gue bisa pulang merasa bersalah gitu kayak, fuck kenapa gue tadi nggak storyin ya gitu. Atau misalnya gue abis sama lo nih gitu, gue kan suka foto bareng, foto yuk gitu. Tapi kadang gue lupa, misalnya gue lupa foto karena gue yang menikmati momen gini aja, gitu, gak harus foto kan. Iya. Ntar sampai rumah baru nyesel, aduh tadi gue kenapa gak foto ya, gitu. Dan kadang saat gue merasa, aduh kenapa gue gak foto ya, gue tuh nyesel gue gak foto tadi itu karena gue pengen ada momen itu tersimpan di HP gue, atau gue nyesel karena follower gue gak bisa ngeliat itu ya gitu. Itu bener-bener di otak lu tuh kayak fuck you in the head banget. Kayak lu gak bisa bedain. Makanya waktu itu gue ada liat YouTuber, gue lupa judul namanya siapa. Pokoknya mereka tuh terkenal banget di luar negeri, di luar negeri. Jadi di Amerika nih ada pasangan. Malaysia berarti? Enggak. Oh, luar negeri juga? Luar negeri, betul sih. Iya kan? Di Amerika. Ya gitu Orang dong. Amerika. Jangan bilang luar negeri doang, Filipina juga luar negeri gitu. Jadi ini pasangan. Ghana. Iya itu juga luar negeri ya. Ya udah iya. Jadi Amerika, pasangan di Amerika. di Amerika, nah iya. mereka berdua ini orang Malaysia. Survive ya dia ya? Survive. Survive. Keren. Mereka nih bikin konten, couple konten gitu. Jadi gue ngeprank lu ngeprank gue ngeprank lu. Setelah 4 tahun cerai. Putus lah. Kayaknya mereka nggak nikah karena di Amerika kan ya kumpul-kumpul biasa ya. Apa? Gak mungkin toh. Lah, lu baru tahu? Emang gak ada MUI di sana? Kok bisa sih? Wow. Iya, tapi gue lebih setuju gitu sih. Jadi kita tidak ada netizen lagi yang nungguin artis cerai gitu. Anyway, terus kan terus si pasangannya ini akhirnya putus. Terus mereka berdua kayak klarifikasi gitu. Oke. Saat klarifikasi mereka ngomong, iya kita tuh sampai di titik gak tahu kita ngelakuin ini tuh buat kamu sama aku atau buat penonton. Karena kayak kita candlelight dinner, aku ngelakuin ini buat kamu, tapi di videoin ada orang videoin di situ tuh, ada kru. Itu ada kru, terus diupload. Sampai lu nggak tahu lu ngelakuin ini tuh sincere atau buat orang lain gitu. Dan itu melelahkan. Dan lu bayangin udah semelelahkan itu secara efek sampingnya. Saat lu nggak upload masih ditanyain kayak, kok lu nggak upload sih? Jadi udah ada pressure dari sini, ada pressure dari sono gitu. Iya. Gitu. Maksudnya, nggak kalau lagi ngomongin content creating kan, maksudnya banyak juga orang kan yang sekarang malah melihatnya, ya nggak sekarang juga udah dari lama ya, kayak ya gue pengen kaya, gue jadi content creator. Padahal kan, maksudnya kalau gue sama lu ibaratnya ya, kita jadi content creator tuh kejar awalnya bukan duitnya dulu gitu. Iya. Maksudnya duit itu akan datang dengan sendirinya nanti belakangan saat ya karya lo akan makin berkembang, karya lo makin banyak orang yang suka, itu akan datang. Betul. Cuman kan tujuan awalnya bukan duit. Bukan ke gitu. situ, iya. Dan jadi ya karena tujuan awal lo duit, serem banget jadi ngeliat aftermath-nya yang orang-orang yang kayak kecewa karena duitnya belum datang. Padahal kan kayak, wah, sulit ya. Iya. Dan gue tuh mikirnya gini sih tuh kayak, kalau pengen duit ya, mendingan gak usah jadi konten kreator, jadi mafia bro. Bener. Bener sih. Iya bener. Nah maksudnya buat instan money, betul, maksudnya untuk lu punya dapat duit cepet, terus kayak lu menghalalkan segala cara juga gitu. Terus juga lu gak kelihatan orang, cuman minusnya lu gak punya akun Instagram lah gitu. Jangan punya akun Instagram gitu. Jadi kayak ya suka akun Instagram goblok. Iya kan? Ya makanya gue bilang kayak enggak, kalau tujuannya ke situ kayaknya enggak gitu. Dan akhirnya sekarang kan yang ya gue bahas juga di Omdet yang sekarang viral itu bukan lagi artis. It's like everybody else going viral gitu. Everybody else went viral. Jadi bukan lagi kayak lu nungguin orang blunder apa gitu, tapi kayak orang-orang biasa ternyata blunder juga gitu. Maksudnya kayak itu seninya kehidupan. Maksudnya kayak akhirnya orang-orang zaman sekarang itu lebih suka melakukan sesuatu karena banyak yang suka, bukan karena dia yang suka gitu. Iya kan? Maksudnya kayak gue belajar piano sekarang gitu. Gue tidak gue kontenin, tidak gue upload apa segala macam karena I need to focus on something gitu yang membuat gue di umur 30 ini mencoba hal baru toh.
Acting itu adalah salah satu bagian dari goals lu yang in the long run dan akhirnya ke-achieve gitu. Ya, kan? ya. Nah, gue udah 32 sekarang, Tok. Hmm. Di umur 30 gue berjanji sama diri gue pengen mencoba banyak hal baru. Salah satu main piano. Main piano. Dan lu udah belajar berapa lama? Sekarang udah baru seminggu. Oh. Tapi saya sudah di lembar 2 tangan. Anjay. Cepat ternyata. Kata guru lesnya, saya bakat. Oh, nice. Terus saya bilang kayak, kenapa saya baru tahu bakat saya di umur 32? Oh iya, orang tua saya tidak mampu. Gitu, jadi kayak. Predikit. Enggak sih, enggak ada perinya kalau buat gue ya. Oh iya. Enggak peri. Jadi kayak, aman berarti, aman. gue ngerasa kayak iya ya. Maksudnya hal kayak gini tuh harusnya gue nikmatin karena gue suka ternyata. Apa ya, kayak ada sempet kayak main piano terus gue tang gitu kayak gue kontenin lah sekalian, maksudnya progres satu judul. Jadi kayak kalau yang di beginner tuh jadi kayak ada satu lagu tuh cuma kayak dua tangga nada gini doang. Udah selesai, terus ganti lagu lagi gitu. Terus kayak mau enggak tadi kurang ini set udah lancar nih. Set udah 2 jam ternyata gue main. Kayak iya enggak story ya gitu. Ya udah kali ya gitu, nonton TV gitu. Jadi kayak ayo aja nggak apa ya, maksudnya tau juga dulu progres gue ke titik ini waktu gue stand up comedian, gue juga gak gue rekam. Betul. Dan ternyata itu jadi cerita yang menyenangkan gitu, maksudnya jadi cerita yang bisa jadi menginspirasi, bisa jadi cerita lucu, bisa jadi cerita goblok gitu. Cerita yang jangan ditiru gitu. Tapi kan proses itu kita bisa banyak ceritakan karena kita tidak merekam itu gitu. Kita merekamnya di sini gitu. Jadi itu kayaknya hal itu yang nggak dipunya sama generasi sekarang kali tuh gitu. Mencoba sesuatu hal karena lu pengen, bukan karena lagi rame. Iya. Kayak lato-lato misalnya lato-lato. Kan banyak yang mencoba karena pengen mencoba, tapi kan banyak juga yang tiba-tiba langsung wah lagi rame nih mencoba. Nggak salah sih, gue nggak pernah mempermasalahkan itu. Cuman kalau lu mau tarik garis besarnya kan sebenarnya jadinya kalau mau contoh lain yang jadi dampaknya lebih gede, misalnya content creating kayak gue ibaratnya gue jadi content creator bukan karena bagus content creating nih, kayak gue pengen bikin content creating dulu biar duit gue sebanyak lu gitu. Ya gue jadi content creator kayak awalnya memang karena kecemplung, tapi kan ya gue menikmati bikin kontennya, gue bikin video gue nikmatin. Betul. Jadi di jalannya karena nikmatin gitu. Iya. Dan maksudnya ketika kita tidak pengen ya tidak pengen gitu. Bener. Sekarang aja syarat jadi videographer itu bukan bisa Adobe Effect. Udah bukan kayak apa nama aplikasinya? Premiere gitu. Terus Photoshop lah apa segala macam, kayaknya enggak gitu. CapCut gitu. CapCut. InShot. Viva Video. VN, ada VN juga tuh VN. Kalau ngedit foto bisa Visco. Visco bisa Snapseed gitu. Iya, benar. Jadi kayak gitu jadi sekarang bahkan di job desk kerja pun sudah ada gitu kayak. Betul. Gampang kok kerjanya cuma ngikut FYP gitu. Nah. Aku tidak suka kucing, tapi FYP-nya lagi banyak kucing nih. Bisa kali ya kayak semenit habis itu dipotong-potong gambarnya untuk gue suka kucing. Semaksa itu ya? Ya kan? Itu aja udah masuk job desk. Iya tapi gampang kok kerjanya cuma ikut FYP. Iya itu sih yang kayak nggak tahu ya, mungkin karena tapi lu berasa nggak konten kreator ini, maksudnya banyaknya konten kreator ini ngaruh sampai ke brand, ngaruh sampai ke industri-industri lain jadi kayak begitu gitu. Iya. Semua orang gini deh. Waktu zaman dulu tuh kita diajarin sesuatu hal, sampai sekarang mungkin ya. Jangan ngelakuin sesuatu hal tuh yang dapetnya instan. Nanti hilangnya juga instan. Iya. Iya nggak? Ingat sekarang banget gue. Iya. Instan semua. Lupa dengan progres yang tidak harus direkam. Lupa dengan momen yang harusnya lu ingat aja momennya gitu, dan itu jadi kenangan pas dibahas pas lagi mabuk gitu. Tapi
ya maksudnya ya world is changing gitu, tapi gradually the world will turn itself to the original form gitu. Anjay. Iya kan? Ya betul. Bener kan? Maksudnya take shapes di berbagai macam gitu. Maksudnya kayak Ngerti. bentuknya bakal berubah. Cuman kayak pada akhirnya dia bakal maksa bentuknya ke original form dia gitu. Iya. Iya kan? Benar. Iya, yang paling original adalah yang struggling, yang hustling, yang tidak instan, yang tidak gitu, yang akhirnya itu original formnya gitu. Cuman ya pada akhirnya gue juga menyadari kalau sebenarnya selama ini public figure kan dituntut banyak hal ya. Iya. Tokoh gitu, sosok gitu untuk kayak mengajarkan sesuatu hal yang baik gitu. Lo pernah lihat nggak kayak ada artis gitu yang ngasih minum anaknya kopi susu gitu kayak Good Day gitu? Ya nggak pernah. Nggak pernah. Tapi gue di TikTok ada. Betul sih. Gue semakin percaya selama ini, ternyata KPI itu ngelarang-larang public figure buat ngomong apa di TV gitu ya. Karena jangan bang, karena mereka udah begitu gitu kayaknya. Ya. Enggak, mereka lebih tolol gitu. Goblok. Gitu. Jangan ditambah-tambah bang gitu. Lu ngajarin baik-baik aja, mereka tolol gitu. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi gue juga ngomong di kontennya Om Ded, gue bilang kayaknya sekarang tuh saatnya untuk kayak melihat kalau banyak pekerjaan yang lalai gitu. Karena semuanya tuh ditumpahkan ke public figure. Iya sih. Iya kan? Ya, betul. Ya masa penyuluhan ngajarin anak public figure juga kan enggak? Iya. Gitu. Secara ekonomi berbeda, Betul. secara strata sosial juga berbeda, background keluarga juga berbeda gitu. Tapi di sisi lain sampai ada apa ya kayak Jangan ditahan dong. Keluarin aja. Gak, maksud gue kayak anak bayi gitu dikasih makanan keras Oh, oke, ya. gitu. Kayak enggak, emang aku juga dulu kecil juga begini. Iya dulu lu kecil begitu kan karena orang tua lu juga mungkin dulu tidak mampu gitu. Bukan itu jadi pembenaran lu melakukan itu juga ke anak lu gitu. Dan itu direkam. Betul. Kenapa dia dan FYP pula. Kenapa dia tidak merasa bersalah? Gue juga tidak bisa menyalahkan dia karena itu background story-nya dia. Iya. Iya kan? Cuman kan di sisi lain, dari situ kita harusnya berpikir kayak, iya setiap orang punya masa lalunya masing-masing yang dianggap benar gitu. Kalau orang tuanya dulu ngajarin begini ke anaknya, terus gue ngelakuin itu ke anak gue, harusnya sah-sah aja. Orang gue tidak ada referensi cara mendidik anak yang baik dan benar juga gitu. Yang gue ingat ya dari orang tua gue gitu. Saat itu jadi viral, dokter gizi masuk. Hei, kalian sebenarnya tidak salah. Yang salah itu yang kerjanya di bagian penyuluhan anak. Gimana nih? Tapi kayak nggak tahu ya, mungkin karena sosial media sekarang terutama TikTok itu karena yang muncul tuh random banget ya. Gue juga merasa makin kesini tuh makin yang viral tuh random banget gitu loh. Bisa hari ini lato-lato, bisa besokannya menantu ngewe sama mertua gitu. Contoh, misalnya nggak tahu ada beneran atau enggak ya, gue nggak gitu. Enggak mungkin ada lah. Kayak gitu tuh itu ada. contoh. Ada di Pornhub. Oh iya, atau Iya. bener. Tapi yang di TikTok mah asli itu. Kalau di Pornhub mah palsu. Soalnya Pornhub masa ibu-ibu tatonya masih bagus gitu kan. Nah gitu dong, jelek gitu. Ya kan? Itu baru ibu-ibu tuh. Bener. Gini hidungnya begini nih. Anjing. Gini. Iya, bener. Bener. Itu maksud gue kayak random banget gitu. Cuman sekarang tuh random banget sih. Iya, cuman sekarang semua kesalahan anak muda dan generasi muda itu selalu ditimpain ke public figure. Iya. Gue mau nanya sama lu, public figure mana yang begitu? Siapa yang ngajarin? Kristo. Siapa? Kenapa semuanya public figure? Ini salahnya public figure sih. Ini kalau misalnya gue bahkan ya, waktu gue dulu OVJ, jadi gue jadi preman. Terus gue
pas lagi syuting, gue gini kayak gue. Gue mau kagak tahu ya, pokoknya mah. Bocah-bocah kumpulin 10.000, gue mau minum sekarang bodo amat. Ngomong apa? Gue mau apaan dah gitu. Terus pas beres segmen itu, gue ditegur. Terus jangan gitu, ntar ditegur KPI. Kenapa? Niruin orang mabuk. Terus, iya ntar kayak ngajarin orang untuk mabuk. Oh gitu, ya udah. Gak berapa lama berselang, saya ada di Pasar Gembrong waktu itu. Malam hari ke rumah teman. Datanglah. Lu sih, gitu. Ini pasti nonton OVJ gue dong. Iya kan? Pasti dia nonton OVJ gue dong. Bukan gara-gara gue di OVJ. Begini. Bos, gitu-gitu, ya kan? Dia pasti niru gue. Orang mabuk asli emang gak gitu kan? Iya pasti, itu salah gue pasti. Salah gue pasti. Iyalah. Gue acting di atas panggung bukan karena gue lihat realita, bukan toh. Jadi gue membentuk sebuah gaya. Bener. Terus gue actingin di atas panggung. Bener. Orang-orang kita mah. Bye-bye. Enggak, gue bingung. Maksudnya kok bisa ada orang mabuk gayanya kayak gitu sebelum lu naik ke OVJ? Gak mungkin lah. Enggak, setelah di OVJ. Iya, pasti setelah OVJ baru orang mabuk gayanya kayak gitu. Betul. Maksudnya itu ya bener lah. Gak mungkin ada orang mabuk yang, boy, 10.000 Iya bener, gak mungkin. Kalau kagak itu yang ada di kantong gue ambil, gimana 10.000 apa yang ada di kantong. Iya bener, gitu. Gue ingat soalnya tahun 2001 sebelum ada OVJ itu orang mabuk gini, bang apa kabar gitu. Sehat bang gitu, orang mabuk gitu dulu. Apalagi orang mabuk pas lagi 2001 sebelum ada OVJ itu gimana mabuk itu? Misalnya lu minum nih. Iya minum. Mabuk banget gua. Gitu. Gitu tuh. Mabuk banget gitu gua. tuh. Semenjak lu masuk TV langsung mabuk banget gua gitu. Iya, Gara-gara lu. Gara-gara gue. Gara-gara artis-artis di TV yang main sketsa terus meraktikin orang mabuk. Bener. Jadi orang-orang mabuk tuh, iya juga. Kenapa gue pas mabuk nggak gitu aja? Gitu ya. Betul. Sama dulu kan lu nggak tahu. Bisa diatur orang mabuk, bisa diatur. Kayaknya juga nggak tahu nih soal ini. Pak Parto dulu kan di OVJ di sana gunung, di sini gunung, ada aksen Jawanya kan. Iya. Nah dulu orang Jawa juga aksen nggak gitu. Dulu? Sebelum OVJ, dulu aksen orang Jawa gimana? Begini, punten mas, gitu. Gampang, nyanyinya yang gampang anjing. Kulo nuwun, gitu. Nggak kulo nuwun, enggak. Gitu, kulo nuwun. Nadanya juga, biasa ya? Iya. Aduh, tuh. Baru tahu pasti. Enggak, gue dari dulu ketemu orang Jawa, sebelum OVJ nggak ada yang kayak gitu. Bener. Sebelum ada OVJ gitu yang misalnya cerita tentang orang Batak gitu, sketsanya tentang Batak gitu. Orang Batak juga dulu ngomongnya juga nggak kayak, aku bilang. Nggak gitu ngomongnya. Itu baru pas ngeri-ngeri sedap kemarin keluar. Iya. Itu rame, baru tiba-tiba banyak orang Batak ngomongnya jadi begitu. Oh iya. Jadi sebelumnya juga. Sebelumnya gimana tuh orang Batak ngomongnya? Sebelum ngeri-ngeri sedap gitu. Ya begitu, ada lah pokoknya. Gimana? Begitu. Kan lu tahu tadi katanya. Nggak jadi. Nggak inget bang, gue pelupa emang, pelupa. Pisces. Oh gue inget, gini gimana? Gitu. Oh gitu? Itu artinya, mana lu? Gitu. Oh. Gitu. Dulu gitu, pas nonton ngeri-ngeri sedap. Iya, jadi emang gitu. Buat kalian yang nggak tahu, memang public figure tuh seberpengaruh itu. Seberpengaruh itu. Tidak ada, misalkan orang acting jadi anak broken home, gitu, misalkan di film gitu. Di aslinya nggak ada keluarga broken home. Aneh banget. Iya kan? Itu kan fiksi. Itu fiksi. Itu jadi kayak pas nonton film, anjing keren juga ini jagoan utamanya gara-gara orang tuanya cerai jadi sukses gitu kan. Iya. Langsung ke rumah kayak Bapak mama cerai. Nah. Gitu. Bener persis. Iya, bener. Lah orang dulu tuh gara-gara ini Al Pacino, orang baru pakai narkoba jadi kayak gitu. Iya. Zaman dulu tuh taruh di tangan gini terus.
Jadi tinggi sendiri. Oh nyerap lewat. Nyerap tangan. Nyerap tangan. Gitu. Oh iya. Sambungnya gini-gini. Bener. Gitu. Oh iya. Ternyata lu belum bandel sampai situ ya, Toh ya? Hah? Belum. Maksudnya gimana? Ya nggak bisa nyerap tangan soalnya. Oh nggak bisa. Ada yang menyerap tangan L-sit. Oh, gua nggak tahu kalau itu beneran. BNN maaf, ini maksudnya ngomongin yang lalu. Maksudnya. Iyalah. Bagian artis harus juga masuk ketangkap narkoba kan. Pasti gara-gara ya. Iya, maksudnya orang pakai narkoba kan setelah banyak yang tangkap juga pasti. Ya, Benar. Ini gue nanya, gue bukan ngasih tahu. Bener. Oh iya, oke. Bener. Tapi maksudnya kan ketangkapnya kan yang lain-lain. Maksudnya kalau buat narkoba tuh kayak acting dulu nih, gitu kayak dia ngeliat orang acting. Oh, ternyata gitu cara ngomong orang narkoba gitu. Oh. Dulu sebelum ada filmnya, orang nyimeng gini nih. Woi! Mana lu? Gitu. Oh, justru nggak santai gitu. Nggak santai. Pas liat film-film, dokumenter gitu baru kayak asik ya boy. Gitu, baru gitu. Oh ternyata bisa gitu juga ya kalau nyimeng gitu. Baru tahu juga itu. Iya makanya. Jadi emang banyak lah semua ilmu, semua adat, cara ngomong, backstory keluarga. Oh itu semua karena public figure. Jadi sebelum public figure ada, kita semua tuh tanpa budaya, tanpa cara ngomong, tanpa norma gitu. Bangsat. Sebelum ada nokta merah perkawinan, orang ngewe sembarangan. Oh gitu? Iya. Oh ya ampun. Waktu itu gue pernah lihat tukang sapu tol. Lagi nyapu. Di ewe dari belakang. Anjir. Iya. Asli. Wah gila. Tapi pas habis nokta merah. Ada nokta merah ya? Iya nokta merah perkawinan. Padahal mah ewe aja bang. Oh udah nikah. Oh gitu. Makanya gak bisa langsung bandel sembarangan kayak gitu. Oh nikah itu ada gitu bang. Wah anjir gue dapet ilmu banyak banget hari ini sumpah. Seriusan? Tadinya gue tuh gak tahu. Asli gue kira tuh kayak karena bukan karena public figure. Gue kira tuh maksudnya public figure tuh ya ada karena mereka berusaha untuk menghibur, berusaha untuk ya entertain gitu kan. Mereka punya karya gitu kan. Terus ternyata mereka tujuan jadi public figure tuh untuk menginfluence yang kayak gitu-gitu. Bukan yang kayak misalkan lu apa yang lu lihat selama ini, oh cara orang pengemis itu caranya begini, ntar kalau gue acting mengemis tuh gue harus observasi orang yang beneran mengemis sehingga gue mendapatkan karakter itu seutuhnya gitu. Bukan gitu. Oh bukan. Bukan. Oh gue salah ya selama ini. Pengemis, lu tau gak sebelum ada public figure? Pengemis, minta duitnya gini nih. Gitu. Oh. Gitu, kasar. Nepoknya kasar tapi dia gitu doang. Jadi di pinggir jalan Goret itu gara-gara nonton filmnya Jojo. Yang bu, bukain Jojo bu. Itu kan ada ekstra yang kayak pengemis-pengemis itu kan. Iya. Oh itu jadi karena nonton itu. Iya. Oh nggak gitu bos, ternyata kalau caranya arogan gitu orang nggak ngasih gitu. Oh ya ampun. Coba gue tahu ini dari dulu ya, anjir. Sekarang kok, semenjak lo ada The Big Four, banyak cewek jilat muka. Anjir, serius? Iya. Salah gua dong anjir berarti kalau gitu. Salah Putri Marino. Oh salah Putri Marino. Yang ditirunya Putri Marinonya. Oh iya benar. Nah orang yang dijilat mukanya gitu-gitu diem aja, itu ngikutin elu. Oh. Harusnya kan bisa, apaan sih? Bisa gitu kan. Cuman karena public figure itu sumber dari semua adat, budaya, norma, etika segala macam. Jadi kayak, wah anjir ternyata dijilat boleh diem gitu. Wah anjrit. Bentar, aduh. Kenapa? Gue mau ngobongin temen gue dulu, dia kerja di Walking Dead. Gue takut ntar mulai Walking Dead season baru keluar ada zombie. Iya dong, orang terinfluence, wah zombie. Akhirnya dia jadi mati, hidup lagi. Iya. Jadi mayat hidup terus gigit-gigitin orang, bahaya. Bener. Kabarin Circle lu sampai batalin. Sampai kenal orang Walking Dead ya? Oh Sekarang kenal gara-gara bro. Netflix. Last of Us, Walking Dead tuh tahu gue.
Tahu gue, aman aja. Gue setuju deh sama yang nge-DM lu tuh kayaknya. Anjing. Tapi intinya gue seneng sih, Tom. Maksudnya gue hari ini gue ngobrolin banyak hal sama lu. Gue jujur, gue relief, gue senang gitu. Maksudnya ada lu yang di umur ke-26 ya berarti ya? Iya, tahun ini 26 ini lu udah achieve banyak. Maksud gue kerja sama Timo cuma apa? Bapak Timo saya sangat respect dengan Anda, maksudnya dengan semua karya-karya Anda gitu. Terus kayak gue diajakin walaupun cuma sekedar iklan waktu itu ya. Iya. Mobile Legend ya waktu itu Timo yang nge-direct. Itu aja kerasa gitu, maksudnya anjing nih. Cuman dalam hati kecil gue tuh kayak, tapi ini bukan film gitu. Ini tuh pihak Muntun yang milih lu gitu. Pihak Mobile Legend yang milih lu dan segala macam gitu kayak. Enggak, gue masih ada penyangkalan lah gitu dari diri guanya gitu. Kalau gue bukan ada di situ karena Timo yang pilih gitu. Tapi lu gue respect sih. Terima kasih. Maksudnya untuk ada di sebuah film kan pasti director juga minta yang kayak gimana kan. Dan lu ada di situ gitu. Ya, gue bersyukur banget sih. Itu emang salah satu pencapaian yang gue gak pernah nyangka. Sumpah, itu tuh aneh banget. Dijilat Putri Marino kan? Iya, itu yang gue maksud. Emang yang itu. Gue jadi bisa bikin banyak orang Indonesia sekarang diem kalau dijilat. Itu gara-gara gue, kan tadi yang lu bilang itu kan. Bener, karena public figure yang ngajarin semuanya. Betul, bener. Tapi Chico Jericho pernah kemarin sempet ini tahu apa tuh? Bikin akun kedua. Oh. Ciki Jiriki namanya. Oh, Ciki Jiriki. Iya. Gemes ya. Jadinya jadi kayak gini. Iya, pernah ada yang DM lu gak kayak nggak bakal lama lu di-entertain gitu. Anjing takut banget. Ada, cuman kayaknya kesempil DM-nya. Oh iya mungkin ya. Cuma lu nggak tahu. Gue nggak baca. Tapi Ciko punten bang. Tapi itu gimana? Maksudnya gue juga pengen tahu kayak itu scene yang gue kaget karena kayak Enggak lu doang yang kaget. Enggak, gue tahu dia halu. Juga. Enggak, maksudnya gue tahu dia halu nih ceritanya kan habis minuman ya obat-obatan itu. Obat-obatan bikinan Ari itu kan, punya Jenggo itu kan, Bang Jeng itu kan, minum set. Oke nih, pertama dia halu-halunya nih. Nih gue paham nih, ya kan. Emang begitu gitu kan. Terus kayak apalagi nih? Oh, marah-marah. Terus kayak semua diomongin sama dia, terus curigaan sama ini apa segala macam, takut, parno. Sebagian jilat itu gue kaget toh. Out of nowhere itu, out of nowhere. Itu agak kaget sih emang. Buat yang dulunya pernah bandel tuh kayak, nggak ke situ anjing gitu, kayak ada gitunya, ada ke situ kayak escalatingnya tuh kayak dari yang normal, dari maksudnya, iya begitu emang. Nggak ke situ tapi oke. Kok ke situ anjing gitu. Pas nonton pas bagian jilat, nggak ke situ dong gitu. Gue nggak pernah jilat temen gue gitu kayak. Di posisi kayak gitu kayak nggak nyampe jilat orang gitu. Itu kaget aja sih gue di situnya. Iya, gue juga kaget pas syuting. Kaget lah, karena itu nggak di skrip? Nggak di skrip. Jadi pas syuting itu H-15 menit sebelum syuting kan baru Pak Timo pengen ada shot yang supaya lebih itu kan kayak nggak tahu ya. I don't know bener atau enggak dari Pak Timo, cuman yang gue tangkap kayaknya itu pengen pay homage to like horror movies gitu. Jadi makanya shotnya kan agak kayak horror gitu. Terus akhirnya gue ditanya kan emang, Tok lu masalah enggak lu, do you mind kalau misalnya Putri Marino jilat muka lu gitu. Ya gue bilang, ya pertanyaannya justru ke Putri Marino masalah enggak jilat muka gue lah. Iya sih. Kalau dia tiba-tiba copot gitu, tek, aduh. Ternyata lupus karena gara jilat muka gua gitu kan, amit-amit gitu kan, serem banget gitu. Dan di situ kan lu pakai makeupnya dekil kan? Nah, itu dia, berminyak kan muka gua, berminyak banget itu. Dan gua tuh habis bener-bener kejebur matahari Bali mulu kan, jadi lagi pliket-pliketnya gitu. Ya mungkin dia lagi pas mabok tuh dia membayangkan muka gua tuh jadi es kepal Milo kali. Jadi pas lihat kayak, wah es kepal Milo nih. Bener. Gitu. Lu tahu nggak pas kenapa abis itu dia tidak menjilat lu lagi? Kenapa? Udah nggak viral gitu. Oh iya benar. Iya. Es kepal Milo kan udah nggak viral. Iya benar. Dia halunya di zaman waktu itu masih viral gitu. I see. Udah nggak viral gitu. Oh, jadi 1, 2, udah nggak viral nih.
Gak usah deh. Tel ya, ada tel. Iya, ada tel. 1, 2. Dua gitu. Oh iya, ada iya. tel. Anjay, tel. Keren lo tuh ya. Gue lihat banyak progresnya lo ya gue lihat. Ya, alhamdulillah Bang. Paling benci gue nih kalau dia lagi jadi ade-adean nih. Ya gitu lah Bang. Iya, sorry bang. Gitu tai banget. Iya, tapi waktu syuting itu ada Ciko yang nonton nggak? Enggak sih. Oh enggak. Kalau ada kayaknya gue kabur aja boleh nggak? Pakai stuntman gitu. Nggak berani. Enggak, tapi ya itu maksudnya gue ngelihat satu sisi lo dapat peran penting dengan sutradara yang sangat di bidangnya ya, apalagi yang gore gitu ya. Iya. Terus dengan alur cerita, terserah lah orang Twitter mau bilang apa, tapi gue sangat merasakan ambience Hollywood di situ. Sangat terasa ambience Hollywoodnya gitu. Ada ya kalau misalnya kita ngomongin soal tidak masuk akalnya Jenggo lah apa segala macam, kayaknya itu akan ya gue cuma cari-cari aja untuk mengkerdilkan orang gitu. Tapi overall Night Come For Us terus kayak The Big Four gitu, emang tangannya Timo, matanya Timo tuh untuk bikin sesuatu tuh yang lebay dan iya gila dia. Bener. Gue ngeliat dia tuh bener-bener kayak mad scientist Pak. Iya. Kayak orang, ya kayak profesor gila yang ngebangunin Frankenstein gitu. Ya bedanya Frankenstein-nya dia adalah film-filmnya dia gitu. Kayak orang jenius sinting gitu cuy. Asli. Yang scene lu di panti asuhan tuh gue inget banget tuh, ada yang si Abimana ngambil senjata kan. Dia bawa karbin kan. Terus kayak diserang berapa orang tuh, terus kayak dak terus kayak pas dia nengok gitu tuh di karbinnya depan muka bro, dadat gitu kayak itu freak sih maksudnya, kayak kan lu bisa sodok aja gitu, bisa lu tembak sekali aja gitu, tapi kayak kenapa dari palanya dia gitu sampai kayak lu berada sampai bawah gitu maksudnya. Nah itu yang ya kadang-kadang gue suka ini ya, suka mikir kayak saat orang komplain soal Timo tuh kayak di Twitter kan gue ada orang yang bikin. Ya pasti. Ya lu pernah lihat juga lah ya, kayaknya. pasti pernah. Terus kayak ini tuh terlalu ini segala macem. Nah dari taste-nya orang yang komentar ini, mereka tuh merasakan ini tuh film Hollywood gitu. Ekspektasi mereka film Hollywood. Yang udah dengan budget yang sudah pasti jauh di atas, dengan talent yang sudah pasti jauh di atas, krunya juga sama gitu kan. Terus kayak enggak men, lu dengan lu membandingkan ini sama Hollywood pun gitu, itu udah deket gitu. Ya, amin. Udah deket gitu, maksudnya tidak ada pengulangan yang udah pernah gue tonton waktu lagi baku tembak, gitu. Lagi itu kayak semuanya fresh gitu. Ya. Jadi kayak gue filmnya gue suka, terus kayak ngelihat lu ada di situ dan gue tahu selama ini lu diem anjing. Si anjing. Itu pas lama syuting tuh gue bener-bener konten kan berhenti lama banget. Berarti 3 bulan buat karakternya Pelor. Terus pas syuting juga workshop buat gerakan? Itu 3 bulan itu termasuk. Oh termasuk. Okay. Terus 3 bulan lagi syuting. Jadi 6 bulan tuh gue bener-bener hilang 3 bulan syutingnya? 3 bulan lebih. Di Marin Paparwes lu itu, bener. Oh iya, kelamaan ya? Kelamaan. Waduh. 3 minggu harusnya. Oh 3 bulan. Iya kelamaan ya Pak ya? Kelamaan. Iya Bang. Bener. Lebih cepat ya Bang? Harusnya jam 4 pagi baru pulang, jam 7 pagi callingan. Gimana sih? Aduh, kemarin bilangin sama orang Netflix tuh. Oh iya, syuting cuma 12 jam kemarin Bang, tiap hari. Hah? 12 jam. Gak boleh harusnya. Itu buat orang yang gak pernah syuting buat OTT luar. Kan udah pernah. Oh iya bener toh. Gua intinya gue seneng banget gue ngobrol sama lu tuh. Gue nggak tahu kenapa bahasannya bisa se-fun ini ya, padahal gue cuma pengen gue bilang gue bangga aja sama lu, maksudnya lu jadi orang yang berani buat pertama nikah. Ya. Maksudnya the peak of your career, terus lu memutuskan buat nikah, itu pilihan yang gue ambil juga gitu. Ya, dan gue tahu itu tidak mudah dan itu tidak ya maksudnya banyak orang yang mungkin juga mikir kayak ngapain tuh kan, maksudnya kayak lo lagi di peak karir lo gitu. Dan setelah gue melihat beberapa orang yang di peak karirnya tidak memilih pasangan, terus setelah itu jadi downright asshole, jadi I don't wanna be them, I don't wanna be them gitu. Jadi kayak gue nggak mau yang
pas sudah turun terus kayak masih merasa gue masih di peak gue gitu. Peak bukan punya gue sih, cuman punya Ya adalah orang. iya Chinese sih. Chinese, betul. Ya. Gitu jadi kayak Venue juga bagus-bagus di Peak. Venue-nya oke. Restoran banyak. ya, makan apa sih tuh biasanya di situ? Babi lah. Kan gue boleh. Ya, gue juga ya, nggak boleh sih harusnya kan. Oh harusnya. Iya. Tapi enak tuh barusan. Iya, aman banget. Kayak ruko-ruko gitu nggak begitu. Oh ya. Nggak begitu terkenal. Bami apa nasi? Bami apa nasi? Nasi campur. Aduh, best sih, enak banget. Pasti. Iya. Gacuan gue itu. Oh iya. Aduh, gue jadi pengen lagi. Aduh, kepik apa? Gue mayo aja cuma rumah lo di Serpong. Aduh, iya juga. Rumah lo deh. Ada yang mau ngirimin babi. Boleh sih. Rumah lo deh. R-nya menggelinding. Ya kenapa jadi ngomongnya jadi pelan-pelan. Ya, kenapa jadi pelan banget ya? Ya gitu, Peak ya. Ya. Tapi Tok, gue mau udah impersonate Tok sama lu Tok sebenarnya Tok. Boleh. Sebelum mengakhiri ini Tok. Ya. Gue request ke lu request ke gue. Oke. Gue request lu impersonate Tora Sudiro. Hah? Itu kan maksud lu? Ya. Ya, request impersonate Tora Sudiro. Tora lagi tidur. Oh. Bebas gitu, dong. bebas. Impersonate kan gak harus berhasil Ya, dong. Benar. Iya. Gue mah master gue impersonate gue. Oh iya, tapi mirip banget. Lu merasa gak tadi kayak micro expressionnya tuh mirip banget sama Bang Tora? Asli. Tarikan nafas. Iya. Tarikan nafas. Ngorokan dikit ya. Itu Mike. Oh, baru bangun. Iya. Oh, iya itu kan. Gua sampai tahu kalau itu Mika baru bangun. Iya kan? Saking bener-bener. Iya kan? Sampai nengok kanan tuh tadi kayak. Iya tuh. Gini, Gue sih bilangin lu aja kayak. Gila. Lu raja impersonate Gilang Dirga. Gue bilang kayak, enggak belum tahu gue bro. Oh, iya. Gitu kayak. Iya, Enggak, Bang. gue selama ini gue humble aja Iya, gitu. Bang. Gak pernah mau impersonate itu. Iya bang. Impersonate ini. Orang IT di SCBD. Orang IT di SCBD. Orang IT di SCBD. Orang IT kan duduk di kantor capek, pegel. Jadi geser. Tempat duduk, pasti dong. Bener dong. Boleh Iya. juga lu tau gue liat-liat Iya tau. dong. Boleh juga lu Lu tau. master impersonate Bener, bro. gila lu, anjing. Gak bisa dibiarin kayak gitu. Sulit. Ayo coba nih lu. Tukang jualan bakmi di Sudirman. Jualan bakmi di Sudirman. Apaan tuh? Kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Ketabrak orang mabuk lagi senop. Dari Senopati, dia dagang bakmi. Anjing. Dia dagang bakmi. Terus ketabrak, terus gitu dia. Oh itu baru, oh iya oke. Agak tragis impersonate Iya, ya. tapi kan tukang bakmi kan banyak kan. Iya. Ada yang ketabrak, ada yang sukses, ada yang Aduh. iya maksud gua Arahnya banyak kesana, bro, impersonate mah gua mah jago, gua bilang mah. Impersonate mah tuh, gua ajak lu ke sini karena gua ngeliat lu udah mulai tumpul toh. Oh Udah gitu, mulai gue harus belajar sama lu sih emang ya. Ih gila, mirip banget sih tadi. Iya bener.
Mata kosong itu dapat banget tuh. Mata kosong. Gila bro, gak ada yang bisa acting tukang bakmi mata kosong kayak gue. Gue doang yang bisa. Gila, itu gila sih. Coba. Impersonate tukang fotokopi Ciputat. Ini. Gitu kan? Iya benar. Tukang fotokopi nggak ramah. Semua. Tukang fotokopi itu cuma di pasti Ciputat. nggak ramah. Gak cuma di Tukang fotokopi Ciputat. nggak ramah pasti. Bang fotokopi hitam putih ya. Gitu pasti nggak mungkin. Oh iya bang, iya nggak ada. Tukang fotokopi. Kalau nggak dipanggil, bang fotokopi, bang pasti tidur. Ya. Nah, gitu. Gak niat. Berdirinya nggak niat. Enggak. Lu tau gak kenapa dia tukang fotokopi itu jutek mulu? Gak tahu kenapa. Karena dia sebenarnya tukang fotokopi. Padahal gue original gitu, maksudnya kayak enggak, lu kira gue fotokopi orang gitu, maksudnya kayak enggak ini usaha gue sendiri gitu kayak ya gue tahu tukang fotokopi baik, cuman kan gue nggak ngejiplak. Oh iya. Masing-masing orang tuh punya strugglingnya masing-masing bos gitu, kayak itu yang mereka mau tunjukin gitu. Oh makanya mereka jadi jutek. Sebutannya tukang fotokopi anjing. Seandainya dia bikin sebuah pagelaran yang orisinil pun kayak tetep aja lu tukang fotokopi gitu. Oh iya benar sih. Iya juga. Bener. Itu make sense sih. Make sense bro. Kayak oke, berarti lu sekarang coba impersonate tukang atau mas-mas yang jaga pintu tol di 2008. Lo sekarang udah nggak, sekarang e-tol udah nggak dijaga pintu tol ya, 2008 kan masih dijaga. Mas-mas jaga pintu tol 2008. Oke. Ini agak serius nih. Oh, oke. Kita kasih waktu ya. Itu apa? Maksudnya gimana? Boker-boker dia. Hah, kok boker-boker? Dia kan masih pakai duit cash. Ya kan? Dia tiap hari nukerin receh orang di tol. Terus dia makan. Tangannya Tiap hari. Oh. Jadi kayak dia mencret, cuman kayak udah biasa gitu kayak tahir. Anjir, ada layer. Itu. Ada backstory. Itu. 2008-nya itu yang membuat gue harus membuat cerita itu. Anjir, ada subtext di situ ya? Ada konteks. Ada konteks, ada subtext juga. Yes. Terus ada pergulatan sosial. Nah, benar. Itu juga kritik sosial tuh di tahun 2008 Ya jadinya. gue bilang kan gue tuh master impersonate. Gue bilang itu kayak layernya gokil banget sih. Lu udah bukan acting lagi, lu sudah menjadi. Bro. Itu dia. Lu kayak niruin Pak Jokowi. Gue harus. Wah kok bisa gitu ya? Gue tadi sampai lupa kalau Bang Uus. Iya kan? Gue beneran kira lu jaga tol. Nurdin kan gue tadi. Sempet jadi Nurdin ada. Oh iya Bang Nurdin bener. Iya. Bener. Iya. Gue hampir ngeluarin cash tadi. Padahal gue gak lagi naik mobil. Gue udah mau bayar tol gitu. Iya bener. Anjir. Bener. Gokil. Bener. Gila lu bisa sampai gitu ya. Bisa in banget ya. Oke deh kalau gitu. Karena lu sering impersonate yang orang-orang terkenal. Lu kasih deh lu. Impersonate ponakan jauhnya Jokowi. Ponakan Jauh. Ponakan jauhnya Jokowi Iya, ya? Pak Jokowi nggak tahu ada ponakan dia. Tapi ponakannya selalu bilang ke keluarganya, wah itu mah om saya gitu. Oh, jadi Pak Jokowi nggak tahu dia, tapi dia tahu kalau dia selalu bangga-banggain kalau dia itu ponakannya Jokowi. Iya. Oh, oke. Ini dia ponakan Jokowi ya? Iya. Ada micro expression di situ ketika itu apa toh? Jadi dia barusan itu habis ketemu sama ponakan jauhnya Pak Prabowo. Loh, gue jelasin dulu maksudnya. Ponakannya Pak Prabowo juga bilang, gue ponakannya Pak Prabowo. Terus dia kayak, Ketemu. gue ponakannya Pak Jokowi. Orang sotoy ketemu anjing. Dia What are the odds? ponakannya Pak Jokowi. Emang kenapa? Gitu.
Ya emang ponakannya ya nggak apa-apa kita sama-sama ponakannya politisi ya kan. Ya udah. Ya sama-sama nggak tahu ada kita berdua. Iya, ya udah. Iya. Maka dia gitu. Gitu. Itu micro expressionnya di situ. Gila. Gokil Oke. ya. Gitu. Coba. Impersonate ojek online pertama di Indonesia. Dia ojol pertama nih. Ojol yang paling pertama. Oh itu apa? Wah ini gila sih. Mata itu sampai agak merah gitu loh. Bibirnya sampai getar. Wah anjir. Itu apa itu masa barusan? Jadi dia keluarganya broken home. Jadi, oh gitu. iya. Aduh kasih. Iya kan kalau orang tuanya komplit kan dia nggak mungkin kerja gitu. Iya kan, maksudnya kan kayak orang tuanya broken home, terus dua-duanya sama-sama nggak ada yang mau biayain dia, apa segala macam gitu. Terus jadi kayak dia kesel karena kenapa sih gue harus nganterin orang ini untuk meraih mimpi-mimpi mereka, sedangkan mimpi gue berantakan gitu kan. Anjir. Wah itu gila sih. Itu add a whole another layer to the story ya. Itu. Karena dia pertama, nggak ada tukang ojek lain. Dan dia harus mendapatkan pressure dari opang. Iya. Jadi, ekspresi lu tadi matanya tuh. Iya. Jadi kalau perhatiin tuh mata Bang Us tadi yang kiri itu lebih maju 0,1 cm daripada yang kanan. Karena dia migrain kan. Iya. Iya betul ya? Bener tadi lu migrain ya? Bener betul. ya? Nah, tadi betul. lu pusing sebelah sini kan? Betul. Ya, makanya ini lebih maju dikit gitu. Betul. Anjir betul gitu. tuh bener. Jadi gue tadi ngandalin iris gue tuh di 0,55 mm. Jadi kayak iris sampai iris tadi, sampai iris gue tuh gue biar kayak kosong banget gitu. Asli Jo. Gila sih. Gila kan? Oke. Wah. Itu ilmu banget tuh. Impersonate cowok Indonesia pertama yang ngewe sama orang Jepang setelah penjajahan. Coba. Baru beres di penjajahan nih. Ini dia orang Indonesia pertama yang ngewe sama orang Jepang. Setelah penjajahan. Diracun. Salah. Wah, kenapa? dia gak merasakan. Jadi setelah dia ngewe sama orang Jepang, ya, ceweknya hamil. Benar, ceweknya hamil, akhirnya mereka menikah. Oke. Memutuskan untuk tetap tinggal di Jakarta. Gak mau pindah ke Jepang. Makin tua, akhirnya orang Indonesia ini jualan bakmi. Sayangnya pasti dia udah tua lagi jualan bakmi, ketabrak mobil yang pas mau ke Senopati. Jadi dia lagi jualan bakmi di Sudirman. Ada mobil mau ke Senopati, ngebut. Bang! Meninggal. Dek. Gitu. Gue impersonate bertahun-tahun setelah kejadian itu. Sebenarnya ramen. Cuman karena sebenarnya ramen. Iya. Gue kira tadi tuh pas tadi mata lo kosong begitu tuh tadi gue tuh punya asumsi sendiri nggak bapak dong. Iya boleh. Gue kira tadi pas matanya kosong tuh kayak gue bilang ke bapak gue cindo aja kali ya gitu. Jadi kayak, iya kan karena bapaknya kan pernah Iya. gitu. Jadi gimana caranya bilang ke keluarga gitu. Jadi gue bilang cindo aja ya. Iya. Manado kali ya gitu kayak. Iya. Dia biar nggak ketahuan kalau dia orang Jepang. Iya. Gitu. Enggak itu dia gini terus dalam hati dia kayak merdeka gitu. Gila. Dia kayak wah gila. Dia pride gitu, ada pride-nya gitu. Bro dalam hatinya. Gitu coy. Ternyata matinya dibunuh sama bangsa sendiri. Setelah penjajahan selamat. Penjajahan Romusa selamat dibunuhnya sama Honda Jazz. Makanya kan kasihan gitu. Aduh kenapa? Ya ampun gue udah selamat sampai sekarang. Ada terakhir. Ya terakhir. Seru nih. Itu ke gue lah berarti. Iya gue nih. Impersonate
saudara jauhnya pembantunya Pak Soeharto. Nah, coba. Hah? Loh. Nggak apa-apa dong. Ini kan saudara jauhnya. Iya. Pembantunya Pak Soeharto. Jauh banget dari Pak Soeharto. Jauh banget nih. Ini saudara jauhnya pembantunya Pak Soeharto. Gitu. Oke. Nggak apa-apa dong. Emang ada apa dengan saudara jauhnya pembantu Pak Soeharto? Masa Pak Soeharto nggak punya pembantu? Pasti ada lah. Nah. Itu apa? Kenapa gini? Lagi foto sama ninja. Sama ninja? Iya. Kok kenapa ninja? Kenapa sama ninja? Motor ninja. Karena gua ngerti. Karena dia yang lu bilang di awal tadi ya. Pembantunya. Iya, saudara jauh dari pembantunya Pak Soeharto. Iya. Terus udah lupa dia kalau dulu mungkin keluarganya pernah kerja sama Soeharto, udah lupa ya. Udah nggak inget. Tapi nggak tahu kenapa umur 10 tahun dapat ninja. Oh gitu. Padahal ditawarinnya mobil. Tapi kenapa ambilnya ninja? Oh, karena nggak di kota. Iya. Gua nggak mau nyebutin karena males berurusan sama orang-orang yang pencinta motor itu aja sih. Yeah, makanya gue nggak lanjutin, gue cuman gitu. Biar lo aja yang ribut, gue nggak ikutan. Iya. Dan selalu fotonya begitu ya, diuploadnya di Facebook, dijadiin PP kan. Iya, biasanya ada motornya sama ada perkumpulannya. Komunitas. Tapi terakhir itu gue tadi penasaran satu hal yang dari tadi nyangkut di kepala gue. Lo boleh jawab, boleh enggak sih? Oke, saudara jauhnya pembantunya Pak Soeharto siapa namanya? Gue juga nggak tahu. Bukan. Selama lu kemarin lu ngonten, terus akhirnya lu dapat fame, dapat kerjaan, lu bisa menghidupi diri lu dari situ. Ya. Ada DM ngirim tete? Enggak, ngirim titit ya ada. Serius, di Twitter. Inget gue sampai sekarang. Di Twitter. Jadi ada nggak mungkin cuma foto dong, pasti ada kata-katanya. Ada kata-kata tapi gue nggak inget kata-katanya. Karena lu fokus ke titit kan? Iya. Sebegitu kagetnya sama ya melihat titit di DM. Sampai gue udah nggak baca lagi, tiba-tiba ada DM apa nih? Dia nulis apa sih? Kok ada foto boynya? Ada terong Belanda. Apa ini gitu. Kenapa di DM suka ada yang kita mungkin karena DM kali ya kayak damn gitu. Oh iya, damn. Iya, bener. Mungkin gue nggak pernah ya, tahu bener, sih, maksudnya gue tadi kayak ada celah kosong gue pengen masuk tadi. Nggak ada berarti. Nggak ada. Tapi titit pernah. Jadi dulu pernah ada momen dimana gue di Twitter tuh diomongin kayak he's actually gay gitu. Gue dibilang gue tuh actually gay gitu. Sempat ada yang begitu. Sempat dan lumayan banyak ternyata. Jadi gue sempat pernah iseng cari di Twitter nama gue doang. Jadi dalam quote tweet gitu, Christo Emmanuel gitu. Terus ada beberapa yang ngomongin Christo Emmanuel is obviously gay, like why can't anybody see it gitu-gitu. Dan cukup banyak ternyata. Sampai ada satu momen di mana gue upload video impersonate karakter Disney, terus ada yang nge-quote tweet. Enggak. Gue pokoknya upload foto sama, waktu itu masih pacaran sama cewek gue, sama bini gue sekarang ya. Sama cewek gue itu sama si Ciu, gue upload foto terus ada yang quoted bilang, girl run, he's obviously gay gitu. Jadi mungkin karena itu ya, mungkin gue gak tahu, mungkin gue terlihat metroseksual kali jadi di assume gay. Akhirnya dikirimin foto titit dan gak cuma satu, ada pernah beberapa gitu. Bahkan gue pernah dibikin fan art telanjang. Serius. Jadi gue digambar lagi duduk begini. Kayak nude gitu kayak. Enggak, gue lagi duduk begini pakai jaket. Terus tititnya blok gitu. Terus tititnya yang kayak, coy titit gue gak segitu juga, gede banget. Harusnya segimana? Gak, dia mah jawab terus makanya gue tanya. Dia mah jawab terus soalnya. Iya. Oh jadi ada. Gue nggak kayak masalahnya anehnya tuh kayak bentuknya jadi kayak boneka gajah gitu loh. Ya tahu, maksudnya gede, tung gitu. Ada celengan ayam. Keberkahan gue jadi wibu itu adalah ketika gue dijadiin fan art tuh pasti dijadiin fan artnya yang anime gitu, yang entah jadi Zoro, entah jadi Ruffy, atau jadi apa gitu. Karena mungkin lu kurang ngasih
unjuk kesukaan lu kali ya. Jadi orang jadi bisa berfantasi soal lu kayaknya. Mungkin juga. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi gue nggak pernah tahu sih kalau misalnya ada gue jadi hentai gitu. Ada siapa tahu? titit gue jadi tentakel gitu. Masuk titit, memek, mulut, kuping, mata. Wah banyak ya. Iya. Pori-pori. Wah anjing, gede juga tuh pori. Bisa masuk tentakel. Tapi masalahnya gue mau marah, bingung karena kayak gambarnya bagus. Gambarnya bagus banget. Gambarnya bagus. Itu lu mau lihat gak? Aduh. Lu mau lihat gak? Tapi jangan dikasih lihat kesini ya, karena gak bisa. Enggak. Tapi lu save? Gue akhirnya waktu itu karena gue ditanya, gue cerita kan terus gue cerita terus lu tambahin kan kayak uratnya di sini nih gitu. Enggak dong. Ntar dicepetin aja video kalau kelamaan. Mana ya? Wah, berarti masih tahun kemarin berarti. Itu sebenarnya fotonya udah lama, cuma gue lupa lagi dia di mana ya. Oh, ada gue. Bentar. Ya anjing gue lupa. Ntar aja. Ya pokoknya gitu. Gue pengen dapat ekspresi lu hati sebenarnya tadi. Ya ini gitulah. Iya telanjang gini. Dan ada beberapa. Rambut ini apa rambut yang kemarin? Yang dulu banget 2020 awal. Oke. Yang rambut gue masih naik. Terus gue pakai jaket yang gue pakai buat dulu kan gue sempet bikin web series di YouTube gitu iseng-iseng. Terus ada satu karakter yang pakai jaketnya itu terus. Terus gue pakai jaket itu begini terus itu gitu. Tapi nggak gitu sih bunyinya kayak beli berondong gitu. Gambar soalnya kan, bukan video. Betul. Tapi kalau bisa dibunyiin tuh bunyinya nggak. Tapi lebih kayak berondong gitu. Kan gede banget. Nggak gitu kali bunyinya tuh. Itu gimana dong? Udah masuk mulut itu. Sorry. Itu udah keselak ya. Iya, udah masuk mulut itu bukan tadi. Sorry gue kebagian tadi. Enggak, itu sih bunyinya pasti udah nggak gitu. Gimana tuh? Meninggal sih itu kalau keselaknya itu. Nggak mungkin segede itu toh. Gede banget bang. Gede banget, lebay gitu. Tapi dengan kumis lu, jenggot lu, kayak 5 o'clock lu waktu itu. Ada, nggak tahu ya kayaknya kumis dan ini nyambung tuh. Oh gitu ya? Tendensinya nggak tahu ya, cuman mungkin untuk beberapa itu kayak kode kali ya. Oh, jadi kumis dan jenggot tuh kode? Iya, maksudnya yang rapih loh, bukan yang kayak yang brewok gitu, yang tebal gitu. Bukan yang kayak natural tumbuh gitu, tapi yang dibentuk gitu loh. Kayaknya mereka juga kayak ini kode kali gitu. Tapi lu masih mending sih, maksudnya kayak dapetnya di situ. Udah kayak yang kayak satu orang gitu di ruang tunggu, mau syuting, terus kayak ngobrol normal. Terus ada satu lagi yang datang. Mulai ngobrol berdua gitu kayak Us ngapain, jangan ngobrol di sini sama perempuan katanya gitu. Oh iya gitu. Terus 3 orang masuk. Oh si Us juga? Enggak dia emang lagi nunggu di sini. Oh iya gitu. Terus 4 orang ada di satu ruangan itu kayak udahlah Us, nggak usah denial aja sekarang mah. Selalu kok sama kita mah lu gay kan gitu. Oh iya? Langsung gitu ngomong berarti? Maksa orang untuk gitu. Oh. Iya. Cuman gue gak ngomong rata, maksudnya itu traumatis buat gue. Cuman maksudnya kan kayak ada yang baik ya udah baik. Iya. Oh ya sangat banyak yang baik. Sangat banyak yang baik. Maksudnya kayak gue kalau misalkan gue waktu itu menutup diri gue terus kayak gue ngikutin kayak anjing nih emang orang-orang yang kayak gini nih gitu ya, mungkin gue tidak akan bertemu dengan orang-orang yang akhirnya seperti mereka dan nolong gue juga gitu, jadi teman akrab juga gitu. Jadi kayak ya itu nggak ada hubungan sama yang lain, mesti nggak ada aja. Iya makanya kan. Ya teman gue kaget aja kayak anjir secara langsung gamblang begitu ya. Casting udah beres, terus boleh nggak kayak gue minta portfolio lu gitu. Buat apa gitu. Iya cuman lu kayak nggak pakai baju gitu kayak buat apa ya gitu. Nggak apa-apa, maksudnya biar kita ada choice aja buat tadi yang gambar-gambar tadi. Iya gitu. Terus
Di foto gitu. Tidak curiga apa-apa gue. Udah. Terus ngobrol lah sama teman yang lain. Lukasius. Iya. Goblok. Si ini tuh gini. Oh. Gelap ya. Ya kan saya berada di entertain jauh sebelum ada TikTok dan konten instan. Jauh sebelum orang mudah di cancel ya. Iya. Karena kan kalau sekarang baik ada yang beneran baik sama ada yang baik karena takut di cancel ya. Ya gue pengennya sih, ya gue berharap dari tadi kita ngobrol dan akhirnya gue tahu elu dan ada apa di belakang kepala Kristo kayak ya semoga aja ada momen lu ngegasnya juga nanti gitu, akan ada kok gitu. Tapi kayak selagi itu momen lu burn out, itu gue alamin tahun lalu. Oh ya, setahun. Sepanjang tahun burnout ya? Ya. Oh shit, oke. Gak burnout, terus kayak lu bisa lebih wise untuk ngadepinnya. Kayak mungkin nanti lu yang akan begini sama yang generasi di bawah lu gitu. Karena kan kita kan passing the baton ya. Yeah. Kita hidup estafet kan gitu. Ke siapa orang berikutnya akan kita kasih gitu. Dan gua rasa setelah tadi kita ngobrol, mungkin bedanya lo introvert gitu dan mungkin lo juga tidak menyadari kalau gue sebenarnya juga introvert, cuman gue tuh tipikal sama lo, cuman gue maksain gitu, cuman itu jadi kebiasaan gue untuk berpura-pura. Iya. Untuk gue juga lagi belajar banget lagi. Ya, I did that like my whole life gitu. Oh. Ya. Ya, jadi kalau sekarang gini nih, pilihan lo sama gue pasti bakal sama. It's a big crowd of people that you don't know. This is a small group of people that you really know. Yang lu pilih yang mana? Yang ini lah. Iya. Itu ada ciri-ciri orang introvert. Ada keresahan ketika banyak orang? Iyalah. Kalau pulang capek, kalau habis ketemu banyak orang banget, tiba-tiba pulang diem. Nah, itu udah tuh. Ya kadang-kadang gue talkative atau gue gitu. Untuk nutupin kalau gue sebenarnya pengen pulang. Iya. Nggak, gue tuh sudah terlalu lama jadi orang introvert yang akhirnya jadi kayak gue kesannya tuh ekstrovert gitu. Iya. Sampai itu jadi mendefine hidup gue. Iya, sampai ekstrovert tuh menjadi defense mechanism ya. Iya, gitu. Jadi ya. Tapi lu nggak bisa ngomong gitu dong. Kalau lu bilang lu introvert, ntar lu si paling introvert. Nggak bisa. Ada lagi aja. Ya. Isu sosial. Lu tuh si paling introvert. Introvert tuh dikip di diri sendiri, nggak usah ngomong. Ngapain lu kasih tau ke orang introvert? Nonton lu si anime. paling introvert. Denger Siguros. Paling anime lu udah. Nonton Siguros, denger Siguros, Tame Impala. Paling indie lah lu, udah paling indie, paling introvert, gak usah. Anjing. Gak usah aduh ngapain ngomong, gak usah. Kalau gue ngepot gini. Oh, si paling vape trick. Kalau gue gini. Apa tuh? Gak tahu. Si paling Jepang. Oh, si paling Jepang. Iya. Serba salah ya toh ya. Iya. Iya kan. Si paling renang. Nah. Kok gue tahu. Kenapa? Gak soalnya nyilang. Enggak, form lu bener soalnya. Iya bener ya. Iya. Form lu bener. Jadi wah ini serius nih gitu kayak. Si paling renang. Iya. Ya itu akhirnya. Ya gue takutnya adalah generasi sekarang tidak mau mencoba, takut dibilang si paling ini. Mungkin ya kayak lu mungkin kayak si paling acting, si paling meninggalkan sosmed. Iya gitu. Dan ya orang cuma tahu itu doang karena mereka masih menikmati sosmed gitu. Tapi begitu mereka mau ada snap ya gue bilang ya. Iya. Karena itu apa ya mungkin. Gue soalnya gue ingat banget dulu
awal-awal gue konten bahkan gue nggak ngerti sama konten kreator yang kayak kok lu break dari konten sih, kok lu break dari sosmed, kok lu capek nge-sosmed sih, aneh banget. Itu kan partly juga kerjaan lu juga, ya lu jangan break lah. Lagian apa sih capeknya, kenapa harus capek? Nggak capek anjir, karena gue juga pernah kerja kantoran. Jadi gue saat itu pas awal-awal content creating, membandingkan dengan kerjaan kantoran, dicapain kerja kantoran, gue kayak aneh banget. Lu udah bagus dapat content creating, masa break dari sosmed. Setahun kemudian, langsung, oh ini rasanya. Oh ini, enak tuh gini. Lu tuh harusnya bersyukur, banyak, ratusan ribu orang, jutaan orang, pengen ada di posisi lu. Iya. Sebagai host inbox itu, Betul. jangankan orang di luar sana, senior-senior juga pada berebut usah ada di posisi lu gitu. Nggak boleh mengeluh lah. Udah dapet posisi lu sekarang. Terus gue tanya sama dia kayak, nggak, tunggu dulu, emang lu tau mau gue apa? Gue pengen jadi host dahsyat, gue bilang. Orang juga suka ngomong kayak gitu ke gue sama. Udah bagus lu impersonate, udah bagus lu banyak orang yang pengen bisa impersonate. Gue tanya, emang lu tahu gue maunya apa? Gue maunya jadi Imperial Kitchen. Ada komplain gak sih tuh waktu lu stand up di Bali waktu itu? Ada sempet ada. Nggak, lu tuh bagus kebalikin. Iya. Lu tuh bagus dan ganti SN. Kalau lu bikin sendiri ternyata gitu ya. Iya bang. Gitu. Iya. Oke Kristo. Terima kasih. Salam buat bini lu. Siap. Gue sangat menunggu kehadiran lu di rumah gue dengan. Tadi gue kira lu sama istri lu gitu untuk ke rumah gue. Karena ada hal yang pengen gue obrolin itu soal bagaimana lu memilih pasangan saat di peaknya karir lu dan itu nggak gampang buat beberapa Boleh orang. ntar gue main-main lagi ke rumah. Oke. Bareng bini Atau nggak ntar gue ke rumah lu. boleh Home away aja. Boleh. Ya? Home away anjay. Iya dong. Oh iya. Agak kandang-tandang. Oke, jadi kalau gitu terima kasih Kristo Emmanuel. Gue tetap bangga dan semoga dia menjadi the next orang atau aktor yang disebut-sebut. Kok Kristo lagi sih, kayak Indonesia nggak ada aktor lain aja gitu. Iya, amin. And that's you succeed. Ya. Thank you. Terima kasih Bang Us. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman.